Sutra Teratai yang menakjubkan bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak membicarakan kesalahan orang lain adalah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Shivasyang Sutra Teratai episode 1417. Dharma terdiri atas dharma baik dan dharma jahat. Orang-orang yang semuanya berkaitan dengan dharma ini selalu berpandangan adanya aku. Artinya, dalam menjalankan dharma baik atau dharma jahat, memang seharusnya tiada wujud aku atau manusia lain. Seandainya dalam dharma baik ada aku, maka dalam dharma jahat seharusnya tiada aku. Seandainya dalam dharma jahat ada aku, maka dalam dharma baik seharusnya tiada aku. Para makhluk memiliki kekeliruan, melekat pada wujud aku dan manusia lain dikarenakan adanya kemelekatan pada realitas dharma beranggapan secara keliru. Kalau ada aku dan orang lain dan aku. Dua kata benda ini, aku juga adalah orang juga adalah aku. Tetapi dalam penerapan bahasa, aku adalah aku. Saya adalah orang yang mengendalikan, adalah saya. Mereka semua adalah orang, mereka adalah orang lain. Mereka adalah orang lain, aku adalah aku. Siapanya saya? Orang terdekat saya, orang yang paling tidak saya sukai. Ketika menyangkut tentang aku dan orang lain, maka menimbulkan banyak wujud membeda-bedakan mengenai hal ini. Inilah kehidupan kita, semua melekat pada istilah dan wujud. Oleh karena itu, konflik antar sesama, benda, wujud, dan lain-lain, semuanya adalah orang yang membeda-bedakannya. Dalam ucapan setiap hari, respon kita terhadap lingkungan, kita tidak akan terlepas dari suara-suara seperti ini. Ini barang apa? Itu barang apa? Adalah saya? Adalah orang lain? Adalah si Anu? Adalah si Polan? Semua tidaklah terlepas dari kata-kata ini. Kata-kata ini lalu berkembang menjadi dharma baik dan dharma buruk. Orang ini baik, orang itu tidak baik. Hal ini baik, hal itu tidak baik. Benda ini cantik, benda itu jelek. Demikian terus-menerus berubah secara kompleks, sehingga kata benda pun mengikuti perubahan yang kompleks ini dan mulai menimbulkan sangat banyak konflik, kerisauan, kegelapan batin. Ini adalah orang-orang yang semuanya berkaitan dengan dharma ini selalu berpandangan adanya aku. Apa yang saya lakukan adalah benar, apa yang dilakukan orang lain adalah salah. Keterampilan saya baik, sementara keterampilan mereka sangat buruk, dan seterusnya membeda-bedakan, serta mengkritik hal-hal yang dibuat orang lain, selalu menganggap diri sendiri sangatlah baik, bahkan jika orang lain sangat baik dan kita tidak sebaik orang lain, kita juga dapat membagikan pikiran bahwa apa yang dimiliki orang lain tidak ada apa-apanya, tidak mengakui kekalahan, dan malah membagikan sikap membanggakan diri sendiri. Ini semua karena kita manusia di dalam dharma ini melahirkan begitu banyak perselisihan antar sesama, kerisauan dan kegelapan batin. Hal-hal ini semua ada di sini. Oleh karena itu, jika kita ingin menjelaskannya sampai tuntas dan jelas, kita harus membahas tentang dalam menjalankan dharma baik atau dharma jahat. Apakah itu adalah baik atau jahat? Tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari harus membedakan apakah itu tindakan baik atau tindakan jahat. Pada dasarnya, tiada wujud aku atau manusia lain. Sebenarnya, jika kita tidak melekat pada diri kita sendiri dan juga tidak melekat pada orang lain, bagaimanapun juga demi suatu hal, kita bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong untuk menyelesaikan suatu hal ini. Jika dapat demikian, bukankah akan dapat melakukannya dengan harmonis,
sangat lancar dan melakukannya dengan sangat baik. Sama seperti yang terjadi di Ekuador, mereka sangatlah harmonis. Relawan Churchy dari 8 negara, tidak peduli berasal dari Amerika, Kanada, ataupun Guatemala, Dominika, ataupun dari Brasil, Paraguay, ataupun Argentina dan lainnya, mereka semua pergi ke Ekuador, bekerja sama bersama dengan relawan lokal yang telah membangkitkan tekad. Walaupun cuaca di sana sangat panas karena berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa, yakni dekat sisi yang mendapatkan sinar matahari langsung, sehingga di sana menjadi sangat panas. Saat mendengar sharing mereka lewat sambungan langsung video, relawan Churchy yang berasal dari 8 negara berkumpul pada suatu tempat, yang mana muncul juga pada layar. Mendengar suara mereka, melihat rupa mereka, semuanya terkena sinar matahari sampai gosong. Namun, sangat bahagia. Satu sama lainnya saling memuji, saling bersyukur, membagikan cerita mengenai seberapa parahnya bencana yang terjadi di Ekuador sana. Membagikan cerita tentang penderitaan orang tua, lemah dan sakit di sana. Orang yang sebatang kara, sungguh tidak ada tempat bertumpu dan tidak ada pilihan. Dalam bencana seperti ini, bagaimana mereka dapat pulih? Untung saja, rombongan yang datang dari luar negeri ini adalah kelompok relawan Churchy. Mereka berasal dari berbagai negara, tapi semuanya menggunakan sikap yang sama untuk memobilisasi, yakni dengan sebuah ketulusan. Ketulusan ini datang dari hati tulus mereka untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Ini adalah 4 ikrar agung kita. Buddha Dharma, ajaran Buddha, mengajarkan kita untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Untuk seorang bodhisattva, hal yang paling mendasar adalah menyelamatkan makhluk hidup, membebaskan mereka dari penderitaan. Ini adalah misi bodhisattva. Sehingga misi ini harus berasal dari ketulusan dari dalam hati. Dengan kebenaran dari dalam hati, dari ketulusan sejati dari dalam hati. Jadi, mereka bersumpah dengan tulus untuk menyelamatkan makhluk hidup. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Kita tidak hanya membutuhkan hati penuh ketulusan, kita juga harus menggunakan kebenaran. Hati yang benar, hati harus benar. Kita harus lurus dan tidak pernah menyimpang. Bersama-sama kita memiliki arah pemikiran yang sama. Kesamaan dalam pemikiran kita yaitu silsilah Dharma Chingse. Dharma kita, arahan kita adalah mempraktekkan jalan bodhisattva. Kita semua sudah berjalan di jalur ketulusan dan integritas ini. Saat kita berjalan di jalan bodhisattva, kita berlatih sesuai dengan ajaran ini. Ini adalah pintu Dharma yang asli dan benar. Sehingga kita, pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Inilah ajaran yang perlu kita pelajari. Silsilah Dharma tidak lain untuk membukakan suatu arah yang tepat dan benar, sehingga bersama-sama dapat berjalan menuju arah ini. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa para relawan Churchy di tempat itu tidak pernah membeda-bedakan aku dan kamu. Tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari Amerika Serikat, kalau kamu berasal dari Brasil, sedangkan kamu berasal dari Paraguay. Mereka tidak pernah membedakan orang. Mereka berasal dari satu pintu yang sama. Arah yang dibawa oleh jalan ini sangatlah tepat dan benar, tidak menyimpang. Mereka pergi ke tempat terjadinya bencana dengan satu hati dan satu misi yang sama, membantu orang-orang yang kesusahan di sana dengan ketulusan hati, sehingga dapat terlihat bahwa semuanya menggunakan sikap yang tulus, murah hati, dan akrab dalam mendekatkan diri dengan korban bencana, dalam mengajak penduduk lokal mengikuti program padat karya tunai,
Dengan begitu, semua orang dapat membantu hidup mereka sendiri, mendapatkan upah dengan membersihkan kota mereka sendiri. Untuk mengatasi dampak dari bencana alam, kehidupan pun bisa bangkit. Semua orang sangat berterima kasih, sangat bahagia. Mereka bersedia untuk mengeluarkan tenaga dan berkontribusi. Walaupun pada cuaca yang begitu panas ini, tetapi mereka begitu bekerja keras, begitu bersungguh-sungguh. Jadi, dalam waktu 8 hari, beberapa kota dan desa turut dibersihkan seperti ini. Kondisi lingkungan 2 hari yang lalu dengan kondisi pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat terlihat sangatlah berbeda. Setiap hari selalu dibandingkan. Lingkungan kemarin seperti ini, hari ini setelah selesai dibersihkan seperti ini. Besok setelah selesai dibersihkan, berubah lagi seperti ini. Sudah bersih. Tanah yang berlumpur sudah tidak terlihat lagi. Perabot rumah yang rusak, baik di luar maupun di dalam rumah, juga sudah dibersihkan semuanya, dipindahkan keluar. Kemudian, truk-truk besar yang dikirimkan pemerintah memindahkannya. Perabot yang sudah tidak bisa dipakai dipindahkan keluar. Tanah berlumpur sudah dibersihkan. Lantai sudah disapu, sudah dibersihkan sehingga dalam dan luar bersih. Setiap hari pergi membersihkan lingkungan yang kotor dan berantakan ini. Setelah seharian membersihkan, hari ini cukup sampai di sini. Besok datang kembali untuk membersihkan. Beginilah mereka membersihkannya sehari demi sehari sampai semuanya benar-benar bersih. Inilah kekuatan bersama. Oleh karena itu, dalam menghimpun kekuatan bersama, tidak ada perbedaan antara saya dan orang lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah korban bencana, kamu adalah relawan, saya adalah orang yang memimpin. Bukan begitu. Saya memimpin, saya datang dari tempat yang jauh, saya dan semua orang bersama-sama bekerja sama. Terlebih, sebagai relawan harus lebih bersungguh hati. Belajar dari orang yang datang dari jauh tentang bagaimana mereka bersumbangsi dengan ketulusan, bagaimana mereka berempati. Saya juga pernah mengalami bencana, kamu juga pernah mengalami bencana, sama-sama di antara kita. Saya membersihkan punyamu terlebih dahulu, lalu kamu datang bantu membersihkan punyaku. Sehingga tidak ada orang lain dan saya sendiri. Semua bersumbangsi bersama untuk mewujudkan suatu hal yang sama. Oleh karena itu, bersatu hati dan bergotong royong dalam waktu 8 hari. Mereka membagi kelompok untuk berbagi tanggung jawab sehingga mereka membersihkan dengan sukacita. Ini adalah dalam menjalankan dharma baik atau dharma jahat, memang seharusnya tiada wujud aku atau manusia lain. Kita sepenuhnya berada di tempat itu sedang menjalankan dharma baik. Tiada wujud aku, tiada wujud manusia, dengan sendirinya tiada perbedaan. Semua orang bersatu seperti ini. Demikian bersukacita, bersumbangsi seperti ini, tidak takut letih. Maka masalah ini akan sangat mudah dan segera terselesaikan. Jika kita di sana perhitungan, maka seandainya dalam dharma baik ada aku, merasa dharma baik ini adalah yang aku pimpin, ini adalah aku. Adalah orang yang dapat membantu orang lain. Kalian adalah orang yang memintaku untuk memberikan bantuan. Seandainya ada kondisi batin yang demikian, maka tidak akan dapat memimpin orang lain. Merasa dharma baik semuanya adalah aku, sehingga sangat mudah menimbulkan kesombongan. Para insan suci dari 8 negara, yang mana sebenarnya ada 7 negara yang datang dari luar dan bekerja sama dengan orang lokal, sehingga disebut 8 negara. Setiap orang memiliki satu tekad dan misi yang sama, sehingga semuanya bersatu demi kebaikan. Tiada wujud aku dan kamu, tiada wujud kemelekatan aku dan kamu. Kita semuanya setara.
Orang yang datang dari luar daerah kebanyakan adalah pengusaha. Namun masyarakat setempat banyak masyarakat yang miskin dan menderita. Dari rekaman video yang mereka kirimkan kemari, kita dapat melihat saat masuk ke dalam tempat yang sedang dilakukan pembersihan. Itu sama sekali bukanlah tembok yang layak, yakni hanya terbuat dari jerami, satu persatu seperti ini. Anda masih bisa melihat pemandangan di belakang, kelihatan kemiskinan di sini. Namun dari tempat lain, orang yang kaya sama seperti yang lainnya, ikut bersih-bersih, sama-sama di sana melakukan penghiburan. Anda sudah bekerja keras. Kepada orang-orang tua yang ada di sana, mereka dapat menunjukkan rasa hormat. Seperti ini tiada wujud orang lain ataupun saya. Hanya satu hal, yaitu adalah cinta kasih. Belajar untuk mengembangkan cinta kasih yang tulus, mengikuti jalan yang mengarahkan pada arah yang benar, dan dengan praktik nyata seperti ini, dengan bersungguh hati bersumbangsi, jadi ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Yakin akan Dharma ini, kita sangat percaya bahwa inilah pintu Dharma, inilah silsilah Dharma. Mewarisi silsilah Dharma, sistem dari Dharma dengan bersumbangsi demi orang banyak. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Meyakini penuh kesungguhan dalam bersumbangsi. Selangkah demi selangkah, melangkah maju dengan penuh kesungguhan. Jalan Bodhisattva dimulai dari titik ini, dan satu langkah pun tidak menyimpang. Sampai kita mengarah pada pencapaian kebudayaan, mengarah pada dunia para Buddha. Oleh sebab itu, 6 paramita beserta ribuan prakteknya, hukum sebab akibat adalah pelatihan untuk mencapai kondisi kebudayaan. Beginilah cara kita mempelajari ajaran Buddha. Oleh sebab itu, pada saat ini kita bersumbangsi seperti ini. Seandainya dalam Dharma baik ada aku, maka dalam Dharma jahat seharusnya tiada aku. Mengapa kita berada di sini melakukan perbuatan baik? Kita juga bersumbangsi tanpa pamrih. Dharma jahat tersebut, bagaimana mungkin ada aku? Tentu saja tidak ada. Sekarang di tempat ini, semua orang sedang berbuat kebajikan. Jika dalam Dharma jahat ada aku, maka dalam Dharma baik seharusnya tiada aku. Benar, andaikan saya sedang berbuat hal tidak baik dan kerisauan memenuhi batin, sebenarnya, saya yang sedang diliputi oleh kerisauan batin ini, bagaimana mungkin bisa bersatu dengan yang lainnya? Saya jahat, jikalau demikian, apapun yang saya lihat tentu tidak akan ada yang membuat bahagia. Saya ingin merusaknya. Lihatlah bagaimana asal mula para rombongan pengungsi ini. Sebenarnya, siapakah yang menganiaya, menindas siapa? Ini benar-benar penderitaan yang tidak dapat diungkapkan. Bagaimana membedakan Dharma baik dan Dharma jahat, diri sendiri dan orang lain? Sebesit niat pikiran, sebesit niat baik ini hendaknya dapat mengikis kerisauan kita. Sebesit niat pikiran, pikiran dalam Dharma baik, maka akan mengikis kerisauan dan kemelekatan kita. Tidak ada lagi. Ini adalah kalian, masalah kalian, tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah bencana dari negara yang nun jauh di sana. Mengapa kita harus begitu susah payahnya pergi ke sana? Inilah membeda-bedakan antara wujud saya dan orang lain. Memisahkan diri dari cinta kasih humanis. Maka cinta kasih humanis adalah tanpa wujud orang lain dan aku. Di tempat yang nan jauh di sana terjadi bencana. Cinta kasih kita menjangkau langit dan bumi. Para makhluk dianggap sebagai keluarga sendiri, maka jika kita mengarah ke kebajikan, dengan sendirinya tidak ada lagi kejahatan. Sebaliknya, jika sebesit niat kita menyimpang, batin dipenuhi kerisauan, ingin membabarkan Dharma baik kepadanya, aduh, mana akan didengarnya? Jika tidak didengarkan, mana mungkin dapat dipraktekkan?
Kepada orang yang malas, kita mau memintanya untuk tekun dan giat bersemangat. Bagaimanapun kita menghimbaunya, sama saja akan tetap malas. Takkan didengarnya. Maka demikianlah dharma baik dan jahat. Giat bersemangat dan bermalas-malasan. Baik dan jahat dalam hal dharma, kita ingin mengambil arah yang mana. Belajar ajaran Buddha tentu akan mengambil dharma baik. Maka kita jangan para makhluk memiliki kekeliruan melekat pada wujud aku dan manusia lain. Karena adanya kemelekatan pada realitas dharma beranggapan secara keliru kalau ada aku. Kita sebagai makhluk hidup dipenuhi oleh kekeliruan, barulah selalu melekat pada dharma, melekat karena ada tubuh fisik kita ini. Misalnya, saat sedang berkata, aku capek, aku sakit, aku kesakitan, aku menderita, sehingga aku perlu istirahat, aku perlu perawatan. Dengan sendirinya, waktu akan berlalu sia-sia. Maka itu kita harus bersungguh hati. Dunia manusia selalu cinta kasihlah yang akan membuat hati kita terbuka. Naskah sutra sebelumnya, mari kita lihat bersama. Selanjutnya, Manjuri, sesudah Tathagata parinirvana pada masa kemunduran Dharma nanti, apabila seseorang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya berdiam dalam praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini telah disampaikan sebelumnya bahwa Buddha kembali memanggil Bodhisattva Manjuri. Buddha sudah menjelaskan kepada kita sebelumnya tentang hal-hal yang seharusnya kita hindari. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus menggunakan kondisi batin seperti apa untuk menghadapinya? Kesulitan dari dharma yang terkondisi. Kita harus menggunakan dharma yang tak terkondisi untuk menyelesaikannya. Batin kita jangan terjerat di dalamnya. Kita harus menggunakan kebelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan untuk mengatasinya. Ini berarti kita harus memahaminya. Setelah Buddha memasuki parinirvana, di dunia yang jahat dan keruh ini dipenuhi dengan bencana. Inilah yang menguji kebelas asihan dan kebijaksanaan para bodhisattva. Untuk membabarkan dharma di era kemunduran dharma ini, benar-benar harus berdiam dalam praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan agar batin dapat terbuka. Oleh karena itu, bagian naskah sutra selanjutnya adalah ketika menjelaskan secara lisan atau ketika membaca sutra ini, hendaknya jangan suka membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra. Jangan pula merendahkan guru-guru dharma yang lain. Jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang lain. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah untuk orang yang membabarkan dharma, harus memiliki sikap seperti ini. Ketika menjelaskan secara lisan, yaitu kita sebagai orang yang akan membabarkan dharma, kita harus menjaga ucapan yang baik. Bukankah kita memiliki 3 kebaikan? Kebaikan lewat mulut, yakni bertutur kata baik. Kebaikan lewat tubuh, yakni melakukan perbuatan baik. Kebaikan lewat pikiran, yakni berpikir dengan niat yang baik. Inilah yang harus kita pertahankan, sehingga membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Akan ada orang yang bertanya, kesalahan apa yang mereka miliki? Mengapa kita harus senantiasa mengkritik kesalahan orang? Apa kekurangan dalam sutra ini yang membuat Anda mengkritik kekurangan di sutra ini? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin membicarakan kesalahan orang lain, kita harus sungguh-sungguh berpikir dengan seksama, bertanya pada diri sendiri. Ini akan lebih baik daripada ditanya oleh orang lain. Pikiran kita berpikir dengan niat yang baik. Mulut kita, jika ingin mengatakan kesalahan orang lain, kita harus segera bertanya pada diri kita sendiri.
Kesalahan apa yang dimiliki oleh orang ini? Kekurangan apa dalam sutra ini? Mulut kita mengapa digunakan untuk mengatakan kesalahan orang lain? Kita harus segera bertutur kata yang baik. Ketika menjelaskan secara lisan, membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra, tanya, apa kesalahan dari orang? Apa kesalahan dari sutra? Jawab, sutra ada yang dari kendaraan besar dan kendaraan kecil. Orang ada yang memiliki kapasitas tinggi dan kapasitas rendah. Jika menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kapasitas, sesuai kondisi dan kapasitas untuk yang sulit dimengerti, jadi dalam hal ini kita bisa menjawab, sutra ada yang dari kendaraan besar dan kendaraan kecil, sehingga jika bermaksud mengatakan kekurangan dari sebuah sutra, misalnya, apa yang sedang kamu katakan tidaklah benar. Sudah jelas bahwa aku sedang membabarkan sutra. Mengapa kamu bisa mengatakan bahwa saya salah? Karena apa yang kamu babarkan adalah ajaran kendaraan kecil. Seperti ini adalah sebuah kritikan. Sebenarnya kita sering berkata, kendaraan kecil memiliki pondasi mempelajari ajaran Buddha untuk kendaraan kecil. Bukankah Sravaka, praktekya Buddha, praktisi kendaraan kecil? Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada mereka. Bila tidak, bagaimana kita tahu tentang penderitaan? Bila tidak, bagaimana kita bisa memahami bahwa kita harus melenyapkan kerisauan batin? Jadi, kita tidak boleh berkata bahwa kendaraan kecil salah. Hanya saja Sang Buddha ingin mendorong kita untuk maju selangkah lagi agar kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Jangan sampai pada titik ini dan kamu sudah ingin memasuki nirvana. Bukan di sini dan sudah berpikir bahwa kita sudah mencapai segalanya. Bukan demikian, kita harus lebih maju lagi. Kalau kita belum menapaki jalan bodhisattva, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tingkat kebudaan? Perbedaannya hanyalah terletak di sini, sehingga bukanlah dimaksudkan praktisi kendaraan besar dapat mengkritik ajaran kendaraan kecil. Pada dasarnya, Dharma itu setara. Dharma menyemangati kita untuk berpikir lebih maju lagi, untuk membuka hati kita lapang-lapang, kondisi batin kita harus bisa berkembang lebih maju. Dengan kita memberikan manfaat bagi orang lain, barulah kita benar-benar membawa manfaat bagi diri sendiri. Oleh karena itu, bagaimana dengan orang? Kesalahan apa yang dimiliki orang yang membuat kita mengkritiknya? Orang ada yang memiliki kapasitas tinggi dan kapasitas rendah. Orang yang memiliki akar kapasitas yang baik, kualitas yang lebih tinggi, mendengar sedikit saja langsung paham. Dia mampu memahami dharma kendaraan besar. Sebenarnya, orang yang memiliki akar kapasitas yang besar ini, dia juga ingin memahami kendaraan kecil. Bagaimana agar dapat melakukan pelatihan untuk diri sendiri. Jika tidak, jika terlalu berlebihan, terlalu melampaui, maka tidak memiliki konsep akan aturan kedisiplinan. Begini juga tidak boleh. Lihatlah di dalam Sutra Teratai, Sang Buddha juga menginginkan kita untuk menegakkan sila. Aturan sila ini sangatlah penting. Akan tetapi, pada sebagian orang yang memiliki anggapan segalanya adalah kosong, aturan apa lagi yang harus aku tegakkan? Aku telah melampauinya dan tidak tercemar. Dengan demikian, maka bisa terjadi kekeliruan. Sebesit niat menyimpang, semuanya pun menjadi salah. Sehingga kita masih perlu untuk menapakkan kaki di atas bumi, bukan seperti layang-layang yang diterbangkan dengan sehelai benang. Jikalau benang ini putus, layangan ini tidak dapat kembali ke tanah lagi. Ini bukanlah suatu kebenaran, melainkan sebuah kepalsuan. Sehingga kita perlu mengingat, untuk dari sebuah sutra memiliki ruang lingkup ajarannya.
Sama juga halnya duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak sehingga baru dapat melanjutkan ke tingkat profesor. Semuanya harus melalui proses setapak demi setapak. Jika menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kapasitas, sesuai kondisi dan kapasitas untuk yang sulit dimengerti. Jika menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kapasitas, Sang Buddha memberi ajaran dengan menyesuaikan kapasitas. Jika tidak, sembarang Anda mengajarkan ajaran kendaraan besar kepada orang yang berkapasitas kecil, maka mereka tidak akan mengerti. Jika mereka mendengarkan, mereka hanya akan setengah paham dan mudah membuat kesalahan. Oleh karena itu, harus sangat stabil menuntun dengan sabar. Jika tidak, dia terhadap kapasitas kecil ini membabarkan ajaran kendaraan besar, maka dia tidak akan mengerti sama sekali. Sehingga sutra punya kesalahan dengan mengungkapkan sifat hakiki, mengesampingkan ajaran sementara dan menetapkan ajaran sejati, yaitu menghilangkan semua ajaran metode terampil ini dan langsung membabarkan jalan kendaraan sejati kepadanya. Jika seperti ini tidaklah benar. Ini tidak benar. Kita terus mengkritik, ini lebih salah lagi. Kita seharusnya juga harus menuntun dengan sabar. Sutra punya kesalahan dengan mengungkapkan sifat hakiki, mengesampingkan ajaran sementara, dan menetapkan ajaran sejati, juga kesalahan dari menghancurkan penampilan, menyembunyikan ajaran sejati, dan membukakan ajaran sementara. Orang-orang punya kesalahan dengan melekat pada prinsip, tidak memiliki keyakinan pada pelatihan secara bertahap, serta melekat pada urusan, tidak memiliki keyakinan pada pencerahan seketika. Ajaran kendaraan besar itu baik, tetapi Anda harus mulai dengan melatih diri sendiri, harus mengetahui 4 kebenaran mulia, harus memahami hukum sebab akibat, baru mulai memasuki 6 paramita. Harus mengikuti urutannya, sila, samadhi, prasna tanpa kebocoran, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Harus substansial, ini adalah proses kita. Jika tidak, Anda akan mengesampingkan ajaran sementara dan berkata setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudayaan. Setiap orang dapat mencapai kebudayaan, jadi mengapa orang harus berlatih seperti ini? Karena aku juga memiliki sifat dasar tatata, langsung lompat ke sifat dasar tatata. Di mana sifat dasar tatatamu? Di mana? Diri sendiri masih bingung, tetapi ingin membicarakan tentang tatata, ini adalah kesalahan. Maka disebut kesalahan mengesampingkan ajaran sementara dan menetapkan ajaran sejati. Kita tidak perlu mengkritiknya dan harus membimbingnya dengan baik. Menghancurkan penampilan, menyembunyikan ajaran sejati, yaitu membukakan ajaran sementara. Jika Anda tidak menunjukkan ajaran kendaraan sejati yang tunggal, betapa hebatnya ajaran kendaraan besar Anda. Orang, hal, dan benda tidak akan terlepas dari jalan bodhisattva. Di Ekuador, tempat yang sedang dilanda kebencana, apabila para bodhisattva kita tidak berada di sana, jika tidak ada mereka yang menggerakkan, maka daerah bencana di sana akan tetap terkena dampak bencana, dan orang-orang yang menderita akan tetap terdiam dan bertanya pada langit. Jalan bodhisattva pada dasarnya muncul karena ada makhluk yang menderita. Pada dasarnya demikian. Jika jalinan jodoh ini terputus, bodhisattva adalah bodhisattva. Lalu, apakah bodhisattva itu? Ajaran bodhisattva pada dasarnya adalah untuk menyentuh penderitaan semua makhluk hidup, sehingga bisa menjadi seperti bodhisattva dan mencapai jalan bodhisattva. Jika semua ini diputus, maka penderitaan akan menjadi penderitaan. Bodhisattva hanyalah sebuah kata benda, maka tidaklah seperti bodhisattva.
Jika kita merasakan seperti ini, kita bisa memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa membuka ajaran sementara itu salah. Sebenarnya, berjalan ke tempat itu untuk menyelamatkan mereka adalah jalan nyata selangkah demi selangkah dan kita harus sungguh-sungguh memahaminya. Orang-orang punya kesalahan dengan melekat pada prinsip, tidak memiliki keyakinan pada pelatihan secara bertahap. Yakni adalah kita, orang yang melekat pada prinsip dan tidak percaya bahwa kaki kita harus menapak di tanah. Melatih diri secara bertahap, jika kamu tidak berjalan, maka kamu tidak akan sampai. Kamu harus berjalan, namun aku akan berpegang teguh pada prinsipku. Aku sudah memahami semua prinsip, aku mengerti prinsipnya, tetapi kamu memahami prinsip-prinsipnya ketika kamu menjalaninya. Apakah yang akan kamu gunakan untuk menjalaninya? Kedua kaki. Kedua kaki adalah berkah dan kebijaksanaan. Perlu menyempurnakan berkah dan kebijaksanaan. Anda harus memupuk berkah, Anda harus melatih kebijaksanaan. Berkah dan kebijaksanaan sempurna baru bisa mencapai kebudayaan. Proses Anda adalah menjalaninya dengan praktek nyata. Jika tidak, maka kamu hanya mengerti prinsipnya saja, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, perlu pelatihan bertahap. Janganlah tidak percaya. Jalan adalah untuk ditapakai orang. Sering dikatakan bahwa suci adalah jalan yang dibentangkan dengan cinta kasih. Kita harus sangat bersungguh hati serta melekat pada urusan, tidak memiliki keyakinan pada pencerahan seketika. Jika kamu hanya melekat pada urusan ini, katakanlah bagiku apapun lakukan saja. Mengapa aku masih perlu memahami Dharma? Ini juga tidaklah benar. Jika kamu tidak memiliki prinsip kebenaran dan hanya melekat pada urusan, maka akan mudah melenceng. Jika Anda tidak mengerti metode dan tidak mengerti prinsip kebenaran, dilakukan seperti ini bisa terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, jangan hanya melekat pada urusan dan juga tidak boleh hanya melekat pada prinsip. Ini yang harus kita analisa dengan sangat bersungguh hati. Bila sifat dan penampilan memang saling lebur, apa yang salah dengan sutra? Apabila kita bisa memahami bahwa dalam sikap hakiki semua orang terdapat sifat hakiki dari tata, maka kita tidak bisa mengabaikan fenomena luar. Kita harus bisa menggabungkan fenomena luar dengan sifat hakiki kita. Prinsip kebenaran tidak terlepas dari urusan manusia. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa terlepas dari prinsip kebenaran ini. Tidak bisa meninggalkan jalan ini, prinsip ini, jalan ini adalah yang kita gunakan untuk dapat melaksanakan segala urusan. Dua hal ini harus dilebur menjadi satu. Semangat bodhisattva adalah untuk menggunakan kekuatan cinta kasih dan masuk ke tengah tempat yang penuh dengan penderitaan. Dengan prinsip yang sama, setelah terlibat, setelah menyelesaikan tugas kita, semuanya dipenuhi oleh kebahagiaan dalam Dharma. Ini adalah sebab dan kondisi, ini adalah buah hasilnya. Inilah yang seharusnya. Bila sifat dan penampilan memang saling lebur, apa yang salah dengan sutra? Karena fenomena dan prinsip tiada rintangan, apa yang salah dengan orang? Jika dikatakan punya kesalahan, itu akan mengganggu dan membingungkan orang-orang yang mendengarkan dan menerimanya. Ini bukanlah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, jadi perlu berjaga-jaga darinya. Jadi, karena fenomena dan prinsip tiada rintangan, apa yang salah dengan orang? Karena fenomena dan prinsip tiada rintangan. Lalu, kesalahan apa yang diperbuat saat seseorang melakukan sesuatu? Mengapa seringkali mengkritik orang yang akan mengerjakan sesuatu? Mengapa orang yang bersumbangsi harus menerima kritik dari banyak orang? Jadi, kita harus sangat bersungguh-sungguh. Jika fenomena dan prinsip dapat bersatu, kita tidak perlu khawatir dengan kritik dari orang lain.
Di dalam dharma terkondisi, kita harus mengurainya dengan dharma tak terkondisi. Kritik mengkritik adalah urusan Anda. Aku cukup mempedulikan bahwa aku melakukan hal yang benar sehingga pikiran aku bebas dan tentram. Jika dapat demikian, kesalahan apa lagi yang masih dimiliki oleh orang? Jika dikatakan punya kesalahan, itu akan mengganggu dan membingungkan orang-orang yang mendengarkan dan menerimanya. Jika kita berbicara tentang kesalahan, katakanlah ada orang yang dengan sengaja melakukannya untuk menjelek-jelekkan seseorang, untuk membuat rumor orang yang mendengarnya juga mendengarkannya mentah-mentah. Dengan demikian, maka bisa menimbulkan kekacauan, yakni menyuarakan mengenai perselisihan, kritikan atas kesalahan orang. Ada orang yang timbul kerisauan dan keraguan setelah mendengarnya. Orang yang sedang dibicarakan lewat mulut ke mulut ini tentu akan terpengaruh. Jadi, mengganggu dan membingungkan orang-orang yang mendengarkan dan menerimanya. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini bukanlah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, jadi perlu berjaga-jaga darinya. Ketika kita berbicara, jika yang kita bicarakan mengganggu orang-orang, ini juga tidak bermanfaat buat kita. Jadi, kita harus berhati-hati menjauhkan diri dari menciptakan karma ucapan melalui mengkritik orang lain atau menyebabkan perseteruan. Kita harus menjauhkan diri dari hal ini. Dengan demikian, kita menjalankan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Kita tidak akan takut akan adanya kesalahan ketika kita berbicara. Kita harus selalu berhati-hati ketika berbicara, jangan mengkritik orang lain. Ketika orang lain melakukan hal baik, seharusnya kita memuji mereka. Ini juga menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Bagian naskah sutra ini mengatakan, ketika menjelaskan secara lisan atau ketika membaca sutra ini, hendaknya jangan suka membicarakan kesalahan dari orang lain atau dari sutra. Prinsipnya ada di sini. Ketika kita membaca sutra ini, hendaknya jangan suka membicarakan kesalahan dari orang lain atau sutra. Inilah yang dikatakan dalam naskah sutra. Makna terkandung telah kita bahas sebelumnya. Saat kita bertindak, kita akan mengalami banyak hal. Jangan pula merendahkan guru-guru dharma yang lain. Jangan pernah merendahkan guru-guru dharma yang lain, artinya adalah jangan merendahkan sutra lain atau orang yang membabarkan dharma. Semuanya tidaklah boleh. Jangan pula merendahkan guru-guru dharma yang lain, juga tidak boleh meremehkan dan menghina sutra-sutra yang lain dan para guru pembabar dharma lainnya. Artinya, orang-orang yang menyebarkan sutra ini tidak boleh menggunakan kesempurnaan sutra teratai sebagai andalan untuk meremehkan guru dharma yang cenderung pada ajaran sementara. Kita baru saja membicarakan hal ini, tidak ada kekurangan pada sutra, juga tidak ada kesalahan pada orang. Saat orang ingin melakukan pelatihan diri dari kendaraan kecil, mulai menapaki langkah demi langkah, jika kita memiliki jalinan jodoh dapat berbagi dengan mereka, siapa tahu mereka dapat membagikan tekad, bahkan mungkin membagikan ikrar agung untuk memasuki kendaraan Dharma agung. Kita tidak perlu mengkritik bahwa jalan mereka salah. Sebenarnya semua pelatihan diri benar, hanya saja cara pandangnya berhenti di sana, sehingga hanya melatih untuk kebaikan diri sendiri. Seperti ini saja. Tidak ada hal besar yang salah. Jadi, orang-orang yang menyebarkan sutra ini tidak boleh menggunakan kesempurnaan sutra teratai. Kita tidak boleh memanfaatkan bahwa saya mendengarkan sutra teratai, saya memahami begitu banyak prinsip kebenaran. Jika Anda memahami banyak prinsip kebenaran, apakah Anda menjalaninya? Apakah Anda mempraktekannya? Apakah Anda memahaminya?
kita juga harus memahami diri kita sendiri. Kita harus mengetahui diri kita sendiri, jangan hanya mengandalkan bahwa kita membaca sutra, kita melafalkan sutra, kita mendengarkan sutra. Dengan begini, aku bisa menyombongkan diri. Kita tidak boleh seperti itu. Jika demikian, maka akan sangat mudah meremehkan guru Dharma yang cenderung pada ajaran sementara. Orang lain yang sedang berlatih seperti ini kemudian kita remehkan. Begini juga tidak boleh. Jadi, Sang Buddha menggunakan metode terampil. Sang Buddha menggunakan berbagai metode terampil untuk memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis, mendukung jalan benar yang sempurna dan sejati. Buddha sendiri masih menggunakan metode terampil yang berbeda-beda untuk mendukung jalan benar yang sempurna dan sejati. Jadi, ketika menyebarkan sutra pada masa mendatang, bagaimana boleh meremehkan kendaraan kecil yang sementara itu? Harus menuruti maksud hati Buddha untuk melindungi potensi dan kondisi dari para makhluk, jadi perlu berjaga-jaga darinya. Sang Buddha memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis, mendidik dari ajaran kecil dan pelan-pelan membimbingnya sampai sebab dan kondisi matang. Dan berkata kepadanya, Anda bukan sampai di sini saja. Di depan masih ada sebuah jalan besar yang kokoh. Jalanilah. Di bab perumpamaan kota gaib dikatakan demikian. Ini hanya sebuah kota gaib untuk Anda beristirahat sementara. Tujuan sebenarnya ada di depan, sudah tidak jauh lagi. Demikian setahap demi setahap membimbing kita. Ketika menyebarkan sutra pada masa mendatang, bagaimana boleh meremehkan kendaraan kecil yang sementara itu? Jika kita tidak menjalaninya seperti ini, bagaimana bisa mendekat ke tempat dengan jalan yang besar? Oleh karena itu, jangan memandang rendah sehingga harus menuruti maksud hati Buddha. Kita harus dapat memahami maksud hati Buddha. Bagaimana melindungi potensi dan kondisi pendukung dari materi. Materi adalah para makhluk. Bagaimana kita melindungi akan kapasitas para makhluk dan juga sebab dan kondisi mereka, walaupun dia masih kendaraan kecil, tetapi sebab dan kondisinya belum matang. Setelah sebab dan kondisi matang, maka waktunya telah tiba. Kita harus memberinya semangat untuk bergabung dan bersumbangsi, sehingga ia dapat merasakan sendiri. Oleh karena itu, jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang lain. Tidak memberi pujian atau menjelek-jelekkan, jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang biasa. Jangan membicarakan kesalahan orang lain melingkupi dua bentuk dari kualitas. Sifat alami yang tidak pernah tidak sempurna, perasaan emosional yang tidak pernah tidak menyimpang. Kita tidak perlu mengkritik orang lain. Ajaran yang memiliki kelebihan ataupun ajaran yang memiliki kekurangan, kita tidak perlu mengkritik, jangan membicarakan kebaikan atau keburukan, kelebihan atau kekurangan dari orang biasa, dan juga kita tidak perlu mengkritik. Sehingga jangan membicarakan kesalahan orang lain melingkupi dua bentuk dari kualitas. Bentuk yang kita miliki. Kita harus mengetahui kualitas kita yang kita miliki. Aturan kedisiplinan haruslah benar-benar kita jaga. Sifat alami kita adalah sifat hakiki kita yang tidak pernah tidak sempurna. Sifat hakiki kita setiap orang pada dasarnya tidak ada kekurangan. Pada dasarnya prinsip kebenaran ini telah ada sehingga perasaan emosional yang tidak pernah tidak menyimpang. Kita memiliki tubuh ini, kita memiliki kehidupan ini, kita sedang melatih diri seperti ini. Masih belum tentu yang kita lakukan semuanya benar. Pada ladang pelatihan yang sama, tidak berarti bahwa pemikiran semua orang bisa sama. Juga tidak berarti setiap orang melatih diri dengan giat bersemangat, bukan berarti setiap orang memiliki pandangan yang benar.
Ini dinamakan perasaan emosional, yakni ada tubuh, ada darah dan daging, ada kehidupan. Demikian sebagai orang yang berperasaan, yaitu makhluk hidup, juga belum tentu berarti karena aku sedang melatih diri, maka semua yang aku lakukan benar. Sehingga kita semua orang harus senantiasa memahami dan bersungguh hati. Bagaimana kita ingin menjalani kehidupan kita? Kita harus bagaimana dalam menggenggam kehidupan kita, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.